Yo, what's up, mamen? Kembali lagi bersama kita, presenter paling keren, paling gokil, paling lucu, paling keren dah pokoknya semuanya dah. Kalau ada bintang tamunya pembukaan Oke. panjang ya. Iya, kalau ada bintang tamu harus kita kelihatan ceria gitu. Kalau enggak biasa aja. Nah ini Tok, kita hari ini bahas apa nih Tok? Bahas apa ya? Gue lupa dah. Oh iya, sebelumnya perkenalan diri dulu dong bintang tamu. Oh iya, perkenalan. Langsung bahas. Iya. Ini ada bintang tamu nih di sini nih. Ganteng. Oke. Di sini Halo podcast di sini. MPP di sini nih di atas. Iya, gue di sini. Sampingnya Hanu. Oh. Oke, kenalin ya. Nama gue Rehan, gue mahasiswa MPP semester 6 yang sekarang bisa gondrong. Yoi. Ini sebetulnya melanggar semua aturan nih kan ya. Gara-gara kita kejebak di rumah ada virus corona. Yoi. Sama Jadi kayak presenter yang bawah tuh. siapa tuh? Dito, panjang banget rambut Tok. Bukan panjang, Bang. Enggak pendek aja, enggak pendek. Oh. Ya, jadi Karyan ini adalah salah satu kakak tingkat gua sama Hanu di kampus ya. Iya. Jaraknya berapa tahun ya berarti? 2 tahun. 2 tahun, iya. 2 tahun. Jadi Karyan ini di semester 6 tuh dia habis pulang job training. Jadi kita awalnya di semester 1 belum ketemu tuh sama Karyan sama teman-temannya, tapi habis di semester 2 Karyan semester 6 pulang job training baru kita ketemu. Betul sekali. Baru juga ketemu berapa lama kita? Iya, baru berapa doang ya? Sebulan kali ya? Udah balik lagi sebulan ke lah. masing-masing. Ya udah misah lagi. Sebulan, setengah bulan. Iya. Belum field trip lagi saya. Field trip di cancel. Amin. Itu kelas gue udah field trip. Aduh. Amin 1. Aduh. Hari ini bahas apa, Tok? Kita bahas apa nih, Nok? Kita bahas apa? Saya nanya Anda tanya balik. Anda ini tidak profesional sekali sebagai host. Ya, jadi kita bakal bahas tentang apa sih tour leader, tour guide gitu kan, kita MPP nih kan pasti erat kaitannya sama tour guide, tour leader gitu kan. Perbedaannya. Kerjaannya tuh ngapain sih? Nah, kayak gitulah intinya. Iya. Jadi sebetulnya emang mirip-mirip ini ya. Orang tahu ya tour leader, tour guide kayak sama kali, apa bedanya sih? Tapi bahkan kan sebetulnya kita beda sama-sama gitu, tour gitu kan ya. Ada samanya, ada bedanya. Samanya apa tuh, Bang? Kalau samanya sama-sama dampingin orang di tour. Kalau dampingin di karaoke namanya Hah? Aduh, itu boleh masuk ya? Apaan tuh? Gue anak baik-baik, Bang. Sorry, Bang. Gue gak tahu apa-apa. Anak baik-baik. Aduh. Bukan lanjut ya. Jadi di tour itu, nah itu kan ada tour leader, ada tour guide. Bedanya lumayan kerasa sih. Meskipun orang banyak yang ngira sama. Jadi kalau tour leader itu, orang ini dia adalah pemimpin turnya. Jadi dari peserta itu berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah itu akan selalu didampingi sama tour leader ya. Dan itu akan segala ribet-ribet dari duduk di pesawatnya, duduk di bis, atau pada saat di restoran, pembagian kamar hotel, pada saat di atraksi wisata, itu semua itu yang mimpin itu namanya tour leader. Makanya dia disebutnya tour leader karena dia memimpin tour. Itu leader. Kalau tour guide, Bang? Juga tour guide. Kalau tour guide itu dia itu yang menjelaskan di tempat wisata. Jadi kayak misalkan ada paket nih wisata, kita ke Borobudur. Nah, pas di Borobudur ada namanya tour guide dan dia akan selalu ada di Borobudur dengan pengetahuan dia yang dalam banget gitu. Jadi kalau orang nanya apapun tentang Borobudur dia pasti tahu. Tapi kalau dia ditanya tentang tempat lain belum tentu tahu karena dia akan sangat fokus di satu atraksi wisata seperti di Borobudur gitu contohnya. Dari relief-reliefnya lah, dari patung-patung semua, sejarahnya,
ceritanya dia pasti bakal tahu, karena itu fokusnya dia itu bener hanya di atraksi wisata itu. Jadi bisa dibilang kalau tour leader itu kayak istilahnya yang ngurusin peserta-peserta tour gitu ya Bang, mulai dari makan, tempat nginep, gitu-gitu ya Bang. Kalau Iya. tour guide itu yang menjelaskan atraksi wisatanya gitu ya. Ada juga tour guide itu, ada beberapa tempat di Indonesia, misalkan di Bali itu, kalau ada grup yang datang ke sana itu wajib pakai tour guide yang ada di Bali. Dan tour guide-nya ini fokusnya di Bali, jadi dia akan ikut ke dalam bisnisnya sampai ke Bali. Jadi dia akan ikut dari bandara, lanjut ke Tanah Lot, dia akan jelaskan tentang Tanah Lot, lanjut ke misalkan Pantai Pandawa, dan semua itu dia karena dia tour guide, jadi dia lingkupnya adalah se-Bali gitu. Itu bisa juga tour guide. Guide lokal. Ada asosiasinya juga, ya guide lokal tuh. Guide. Asosiasinya juga beda. Kalau tour guide itu namanya HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kalau tour leader itu ITLA, Indonesia Tour Leader Association. Saya baru tahu. Dan kalau tour leader itu dia bisa sampai ke luar negeri juga gitu. Jadi turnya itu nggak hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri. Karena dia itu bisa tur domestik alias tur yang pesertanya orang Indonesia dan wisatanya ke Indonesia, dan juga tur outbound yang pesertanya orang Indonesia terus wisatanya ke luar daerah. Ya. Kalau tour guide itu dia udah pasti antara domestik atau inbound. Karena nerimanya tamu Indonesia, kalau tamu dari luar negeri yang datang ke Indonesia gitu. Kalau orang ngomongin masalah uang, wah sebetulnya pendapatannya juga dia mirip-mirip. Karena mirip. Iya, karena sebetulnya kalau inbound ya, misalnya tour leader luar negeri sama tour guide yang dapat tamu dari luar negeri, itu sebetulnya mirip. Karena kalau dari tour guide ya, tour guide kelihatannya kan gajinya, nggak sebanyak tour leader kayak. Padahal kalau orang itu jago nih tour guide nih, ada salah satu waktu juri tour guide di lomba KPI, itu namanya Pak Cecep. Jadi dia cerita itu kalau misalkan tour guide itu dia bisa jual optional tour, yang alias tour tambahan yang di luar paket yang dikasih, paket tour yang utama. Nah itu kalau bisa jual optional tour itu udah bisa dapat komisi gede banget. Belum datang kalau ke tempat belanja, ke tempat makan, itu kan dapat komisi, dan dari situ sebetulnya tour guide itu bisa dapat lebih banyak uang gitu dibanding dari honor aslinya. Tapi kalau bonus leader jualan ya, iya. Belum lagi tips atau salam tempel di akhir. Jadi kalau katanya tour guide, dia nggak seberapa, padahal lumayan bisa. Kalau tour leader juga gitu sih. Kalau suka dukanya Bang, tour leader, tour guide gitu. Enaknya apa kalau tour leader? Kalau suka dukanya, kalau tour leader ya, tour leader itu, saya juga bukan tour leader asli sih, maksudnya belum pengalaman banyak. Cuma dari yang sudah sering bawa tur keluar negeri, tur jalan-jalan, itu pasti suka dukanya banyak. Sukanya jelas, bisa ke tempat wisata, bukan gratis lagi, dibayar malah. Jalan-jalan ke luar negeri jauh sampai ke Swiss, sampai ke US, Eropa. Tapi dukanya itu kerja gitu. Jadi tetap harus nemenin tamunya, ngurusin makannya, ngurusin tempat tidurnya, segala macem, tetap harus diurus sih. Dan itu bisa makan waktu yang lumayan. Berubah jadi kue. Iya. Lu dikutuk nyokap lu jadi kue nu. Iya, dipanggil mama saya. Terus kalau tour guide Bang, enaknya apa tuh sama nggak enaknya? Tour guide, kalau tour guide, pas kemarin gue job training kan gue di Lombok, jadi sempet kerasain jadi tour guide lokalnya Lombok. Itu enaknya kita jadi ketemu sama tamu dari luar negeri gitu. Waktu gue di Lombok itu tamunya kebanyakan dari Spanyol sama Perancis. Dan dua negara itu termasuk negara yang tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya tuh rendah banget dibanding Eropa lainnya ya. Jadi akhirnya, tapi gue beruntung sih waktu itu kebanyakan ketemu couple dan salah satunya masih bisa bahasa Inggris gitu.
di antara keduanya. Hmm. Jadi nggak susah-susah banget gitu. Masih bisa ngobrol. Kalau yang jago bisa diskusi sampai dalam banyak tentang Lombok, tentang negara mereka. Jadi kita bisa tahu tentang kebudayaan asli negara mereka dan juga kita bisa membagikan informasi tentang Indonesia gitu. Kan kita negara Indonesia, kita seneng dong kita memberikan informasi kita ke orang lain. Itu sukanya sih. Kalau dukanya baik sama seperti karakter leader sih. Kita kerja intinya. Pasti ada aja kayak dimarahin atau ada takut salah langkah kata. gitu dalam tuh ya salah kata. Tapi kalau udah sering sih justru dukanya itu makin berkurang. Pekerjaan apapun kalau kayak tour leader, tour guide, kalau udah sering ya dukanya tuh semakin Iya hilang. sih. Jadi kebaikan sukanya. Terus gue ini ada pertanyaan nih Bang. Misal Gimana kita tuh? jadi tour leader dapat kerjaan ke luar negeri. Ya. Nah, kalau tour leader yang kayak gitu tuh, kita sebelumnya harus udah pernah ke tempat itu apa enggak sih Bang? Bagus tuh pertanyaan tuh. Kalau itu sebetulnya dari salah satu dosen di kampus namanya Pak Ule, itu seringkali tour leader itu dikirim ke negara yang dituju belum pernah. Jadi sama kayak peserta tuh udah bisa jadi pertama kali ke sana. Tapi pasti ada tahapannya. Jadi nggak mungkin tour leader itu pertama kali bawa tamu itu langsung ke US atau ke Eropa. Tapi ada tingkatannya. Jadi dari yang paling rendah itu kan Indonesia dulu, terus naik ke Asia Tenggara. Kalau udah bisa naik sana, udah jadi tour leader ke Asia Tenggara, naik lagi ke Asia yang lebih jauh, kayak ke Asia Timur, ke Cina, ke Jepang. Terus kalau udah bisa juga, lanjutnya ke Australia, di atasnya lagi itu US, dan yang paling tinggi itu Eropa. Jadi itu biasanya tingkatannya kayak gitu. Dan perlahan-lahan, karena kalau di masih Asia Tenggara ini, bedanya kalau leader ke Asia Tenggara, ke Asia kayak Cina, Jepang, itu masih dapat tour guide lokal di negara tersebut. Tapi kalau udah ke Eropa, itu tour leadernya dia harus bisa menjelaskan juga, karena nggak ada tour guide dari merangkap. Jadi itu emang yang Eropa itu yang tingkatannya paling susah, karena udah jadi tour leader nggak dikasih tour guide lokal dari Eropanya. Jadi harus dijelasin juga. Berarti bisa ya Bang? Bisa. Cuman emang banyak seringkali belum pernah ke negara tersebut, tapi bertahap gitu, nggak langsung yang jauh. Terus kalau misal tour guide, kan kita kalau tour guide kan menjelaskan sebuah atraksi wisata itu kan, jadi harus tahu seluk-beluknya. Nah, kan kalian udah pengalaman nih jadi tour guide. Kalau pernah nggak sih kalian lupa gitu, aduh sejarahnya tahun berapa gini-gini lupa gitu, terus gimana cara mengatasinya gitu? Ya, kalau lupa itu sebisa mungkin kita jawab, jangan pernah jawab nggak tahu gitu. Kalau jawab nggak tahu ini kayak rasanya orangnya nggak kompeten. Jadi sebisa mungkin yang pertama harus dilakukan itu menghindari hal kayak gitu dengan cara ya udah persiapan segala macam dari awal, dibaca-baca bahannya, tanya-tanya ke rekan tour guide yang lain tentang materinya. Tapi kalau benar-benar lupa atau emang nggak tahu, itu bisa ada dua cara sih. Yang satu ngibul atau ngeles asal-asalan dan berharap tamunya nggak nyari informasinya. Atau yang kedua bilang bahwa ini akan saya tanyain lagi ke rekan saya yang lebih paham tentang ini, karena saya lebih fokus ke bagian sini gitu. Jadi pokoknya jangan jawab nggak tahu, tapi lebih ke Tapi kayak gitu tuh wajar nggak sih Kak? Misal kita kan tiba-tiba lupa, kan pasti ada saatnya kan gitu. Orang tuh lupakan hal yang biasanya hafal tapi tiba-tiba lupa aja gitu, ngeblank gitu. Wajar nggak sih? Sebetulnya ya kalau diwajarkan ya nggak bisa juga sih, karena kalau udah pro seharusnya dia udah sering jadi tour guide, udah otomatis udah hafal, semakin hafal tentang materi yang biasa dibawa gitu. Dan biasanya sebetulnya bahkan jokes dan bahan materinya itu ya diulang-ulang aja. Jadi kalau kita ngelawak kan karena orang kayak ke teman sendiri, ya dia udah bosen dong dari ngelawakan kita. Tapi kan ini kalau kita jadi tour guide, ngelawaknya ya itu aja terus, orang ya ketawa-ketawa kan beda-beda terus orangnya. Oh iya. Jadi jokesnya udah basi, tapi diulang-ulang terus
masih lucu gitu. Jadi ya bisa dihindari sebenarnya. Ada lagi tuh. Gantian, Nu. Lu yang nanya, Nu. Masa gua lu gantian dulu. Gua Cukran Bahari nih. sih pengen nanya ini. Dari ini adalah pertanyaan dari pendengar podcast kita yang setia. Wih, Ish. siapa tuh? Sebenarnya kalau jadi tour leader bisa jadi tour guide gak? Jadi tour leader bisa jadi tour guide. Maksudnya dia misalkan ke Jogja gitu. Nah terus dia sekalian jadi tour guide-nya gitu, nggak usah pakai lokal-lokal gitu. Iya, itu kalau di Jawa, kalau misalnya di Pulau Jawa ya itu bisa. Karena tergantung daerahnya. Kalau di Pulau Jawa bisa, kalau ke luar negeri juga tergantung negaranya. Memperbolehkan tour leader itu sekaligus jadi tour guide. Tapi ada daerah seperti Bali, Lombok itu nggak boleh tour leader itu jadi tour guide-nya. Jadi harus didampingi oleh tour guide lokal yang ada di daerah itu. Itu Bali, Lombok ya lumayan ketat aturannya. Kalau di Jawa mah udah lebih santai gitu, dari Banten sampai ke Jawa Timur nggak perlu ada tour guide juga nggak apa-apa. Tour leader itu bisa merangkap jadi tour guide. Kayak gitu tuh soalnya buat pendapatan daerah juga nggak sih, Bang? Iya, betul. Jadi biar Buat orang-orang di daerah gitu kan maksudnya. Kita berkunjung ke daerah orang gitu. Kalau kita nggak, orang daerahnya itu nggak seneng kita datang, bisa berabe dong. Kita hitungannya kan bertamu gitu. Kalau kita barbar di sana atau kayak malah justru menghancurkan ekonominya, nggak bagus juga untuk pariwisata. Begitu toh. Ya lu yang nanya kok malah begitu tok mah. Ada lagi nggak toh? Ntar gue lupa tadi mau nanya apa nih. Toh itu siapa toh? Lu share di Instagram story toh? Kok malah bahas Instagram story gue sih, Bang? Nggak ada hubungannya sama tour guide, tour leader, Bang. Nggak ada ya? Kali aja tour guide ntar deh. Jangan lah. Apa itu? Privasi. Oh, privasi tapi kok semua followers itu bisa lihat ya? Kan itu second account, Bang. Oh, itu second account? Itu second account. Oh. Loh, gue baru sadar, mah. Kalau Instagram gue asli itu Leonardo Dicto, di follow ya. Oh alah, iya. Ternyata gue kira itu akun utama lu tuh. Kagak. Image gue di orang-orang banyak tuh pendiam gitu, Bang. Jadi yang kayak gitu-gitu second account aja. Tapi Dipto pinter tau, Bang. Kemarin dia habis upload ini apa sih namanya? Tebak-tebakan sejarah. Pinter loh dia. Oh iya, itu close friend loh. Adeknya Emputan Tular dia. Siapa ada Emputan Tular? Tanya Dipto lebih ahli. Itu Emputan Tular loh. Nggak tahu, lupa gue. Tour guide sebelum Soekarno, Bang. Ada lagi gak? Toh. Udah mulai ngaco ya? Ada Emputan Tular. Itu Udah limit, Bele. Jangan lama-lama. Lu tamunya ntar kesel. Ngaco. Oh iya. Maaf, kita masih ini. Nah, gimana ya? Kebidak gitu. Ini kita udah berapa lama dah ini? Wah, saya kurang tahu. Pokoknya tinggal 6 menit lagi. Oh, ya, karena ada lagi yang ditanyain, Nu. Tidak ada, Dito. Saya sudah cukup. Saya ada yang mau ditanya. Cepetan waktunya. Kabar baik, Kak. Kabar baik. Nah, gimana di Semarang gimana? Semarang panas. Jakarta juga panas. Di Semarang tanggal 8 katanya PSBB udah mulai ditiadakan. Kenapa emang? Nggak ada lagi kasus baru? Tanggal 8 udah mulai boleh. Gue tanggal 8 langsung cabut keluar. Gue udah bikin rencana. Gue PSBB dihilangkan tanggal 8, gue mau langsung cabut ke Wuhan. Ke Brasil dong. Sekarang Brasil lagi jadi tempat utamanya. Kasihan Neymar. Iya. Ronaldinho kasihan ya.
Kan Ronaldinho di penjara tuh. Oh iya. Dia nggak bisa berutang. Ini kenapa kita Ronaldinho- ngomongannya semakin ngaco ya? Tolong ya. Ronaldinho sama Neymar kan bukan tour guide dan tour leader. Kenapa Anda Oh, iya. ini? Dia kan pemain bola ya. Iya. Ya udah, daripada semakin ngaco, kita tutup saja episode Terima kali kasih ini. buat Terima kasih banyak Dito Hanu. gestarnya kita. Terima kasih juga. Menjelaskan Mm-mm. panjang lebar tentang tour guide dan tour leader. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan ini. Amin. Terima kasih juga buat Amin. para penonton yang sudah mendengarkan dan melihat episode kali ini. Akhir kata, saya Hanu. Saya Dipto. Kami berdua tulus. Bye-bye. Aduh.